Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 7A dan 7B MTS Muhammadiyah 1 Palembang. Pada hari ini, hari Rabu, ya, kita ketemu lagi dengan Ibu Imalinda Liasari, SPDI, Guru Kemuhammadiyahan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita buka dulu kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 1 sampai 5. Itu pada bab 1 kita akan membahas materi tentang perguruan Muhammadiyah. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang sejarah perguruan Muhammadiyah berdiri. Itu pada halaman 4 sampai 5 itu bisa kalian lihat di bukunya masing-masing. Nah, pertama kita lihat dulu siapakah Ahmad Dahlan. Nah, jadi Ki Haji Ahmad Dahlan itu bukanlah nama yang asing ya bagi umat Islam di Indonesia dan penduduk Kauman di Yogyakarta secara khusus. Nah, apa itu Kauman? Kauman itu salah satu desa atau kampung yang ada di Yogyakarta, ya. Nah, umat Islam mengenal Ahmad Dahlan sebagai nama seorang pembaru Islam dari tanah Jawa. Predikat ini memang tidak berlebihan disandangnya karena memang banyak prestasi gemilang yang telah ditorehnya sehingga membuat seorang kagum atas pembaruan yang dilakukannya. Nah, Ahmad Dahlan lahir dari seorang bapak bernama Ki Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Nah, ia lahir dan tumbuh di lingkungan Kauman, kampung religius yang punya semangat belajarnya yang tinggi, membuatnya terus belajar dari satu guru ke guru yang lainnya. Nah, ketika ia punya kesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, ia tidak menyia-nyiakan waktunya untuk belajar kepada para ulama di Mekah. Nah, kesempatan itu anak-anak sekalian, Ahmad Dahlan gunakan untuk pergi ke Mekah yang pertama kalinya. Nah, beliau lalu berangkat, ya. Muhammad Darwis ini setelah menikah dengan Siti Walidah yang selanjutnya dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Nah, hal tersebut dilakukan berkat dorongan orang tua dan bantuan biaya dari kakaknya. Nah, dengan modal semangat dan keikhlasan yang tinggi, Darwis pun meninggalkan kampung halaman beserta keluarga kecilnya yang baru saja dirajut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Nah, sekitar 2 bulan waktunya ia habiskan di atas kapal laut dan menjalankan menuju Mekah. Maka itu ia tidak sendirian sebab Darwis adalah salah satu dari 5.419 jamaah haji lainnya dari Indonesia. Nah, sampainya di Mekah, Darwis bergegas menunaikan rukun haji. Usai menjalankan rukun haji, Darwis menyempatkan diri belajar kepada para ulama di Mekah. Nah, kesempatan Darwis menunaikan ibadah haji yang pertama setidaknya memiliki 2 nilai penting. Pertama, Darwis telah mendapatkan ijazah untuk menggantikan namanya menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian nama Ahmad Dahlan ini diberikan oleh Syed Bakri Syato dengan harapan agar ia mampu mewarisi pemikiran Ahmad Ibnu Zaini Dahlan. Nah, Ahmad Ibnu Zaini Dahlan ini adalah salah seorang tokoh atau ulama yang terkenal dan paling disegani di Mekah. Nah, yang kedua adalah pengetahuan dan pengalaman Ahmad Dahlan selama di Mekah ini menjadi inspirasi baru baginya tentang pemahaman keislaman dan pentingnya penanaman benih pergerakan di Indonesia. Nah, benih ini kemudian ditanamkan Ahmad Dahlan seiring kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membantu sang ayah mengajar para santri di Kauman. Ahmad Dahlan membantu mengajar ngaji ya para santri di musola setiap ba'da zuhur dan maghrib hingga isya. Nah, Ahmad Dahlan di sini dijadikan asisten pribadi oleh ayahnya. Nah, pada tahun 1896, Ahmad Dahlan beserta keluarganya mendapatkan musibah karena sang ayah wafat. Setelah sang ayah wafat, Ahmad Dahlan diminta menggantikan jabatan dan tugas-tugasnya sebagai khatib di Masjid Agung Kauman Yogyakarta.
Amanah yang diberikan kepadanya ini dijalankannya dengan baik dan tugas-tugasnya sebagai khatib Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Nah, amanah yang diberikan kepadanya ini dijalankannya dengan baik dan ia juga menunaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Nah, selain itu juga Ahmad Dahlan juga mengajarkan agama Islam kepada siapa saja, tidak kecuali dengan yang singgah di Masjid Agung Kauman. Nah, pelajaran agama Islam yang disampaikan Ahmad Dahlan seputar kehidupan sehari-hari. Nah, melihat begitu besar peran-perannya dalam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam, maka masyarakat pun memberinya gelar kiai kepadanya, sehingga namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, selain mengajarkan agama Islam di Masjid Agung Kauman, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mulai melaksanakan gerakan pendidikan. Satu di antara sebab mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan memprakarsai dan mendirikan gerakan pendidikan adalah adanya bentuk dan sistem pendidikan yang ada pada saat itu belum memuaskan bagi kepentingan masyarakat. Demikianlah pelajaran kemuhammadan kita pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian absen dan kerjakan tugas di Google Classroom-nya.